Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan resource code yang dipakai untuk membuat website grocery store. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Reza Syarifuddin, absen 24. Saya Novel Prasetyo absen 25. Saya Rifki Adinugroho, absen 29. Saya Wisnu Aditya Nugroho, absen 31. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan resource code di bagian landing page. Oke, di sini kode di sini digunakan untuk set karakter encoding untuk dokumen jadi UTF-8. Selanjutnya, kode di bawahnya digunakan untuk memastikan kompatibilitas halaman dengan versi Internet Explorer terbaru. Selanjutnya, di sini kode di bawahnya lagi digunakan untuk mengatur agar halaman berfungsi dengan baik pada berbagai ukuran layar, khususnya perangkat mobile. Jadi di sini digunakan untuk title dan kode di sini digunakan untuk menyertakan style sheet dari sweeper untuk komponen slider. Sehingga di sini kode bawahnya digunakan untuk menyertakan style sheet dari font awesome untuk bagian icon. Selanjutnya di bawah sini digunakan untuk menyertakan file CSS untuk style custom di halaman landing page. Selanjutnya di bagian navbar di sini, kalau di bawah sini digunakan untuk di bagian logo. Selanjutnya di sini kode di sini digunakan untuk melingkan ke halaman yang lain. Jadi di sini link ketika dipencet akan link atau berpindah ke halaman sayur page atau page sayur. Selanjutnya di bagian icon, kode di sini digunakan untuk icon menu burger untuk tampilan mobile untuk mengaktifkan menu navigasi. Selanjutnya di sini kode digunakan untuk icon pencarian. Selanjutnya di bawahnya untuk icon keranjang dan di bawahnya untuk icon mobil. Selanjutnya di sini di bagian home, kode di sini digunakan untuk membuat sebuah section dengan kelas home dan ID home. Ini digunakan untuk styling di CSS. Selanjutnya di kontainer, ini digunakan untuk mengelompokkan konten dari utama dari section ini. Kelas konten digunakan untuk styling di konten. Selanjutnya H3, kode ini digunakan untuk di level 3 yang menampilkan text fresh and product for you, dan span di sini digunakan untuk mengupdate text span atau untuk menyoroti kata organik untuk sehingga diberi style khusus atau untuk penataan gaya. Selanjutnya di sini P di sini digunakan untuk paragraf. Selanjutnya di bagian kategori di sini sama. Kode ini digunakan untuk membuat section dengan kelas kategoris dan kategoris untuk menampilkan kategori produk. Selanjutnya H1 di sini H1 digunakan untuk menampilkan atau yang menampilkan heading utama dengan heading 1 dengan teks produk kategoris. Nah, tetapi di sini kategorisnya menggunakan span seperti di atas tadi untuk memberi style khusus untuk teks kategoris ini. Selanjutnya, div kelas box container di sini digunakan sebagai wadah utama untuk mengelompokkan semua box kategori produk. Selanjutnya, div kelas box di sini setiap box berisi gambar, judul, dan kategori. Selanjutnya di sini img search di sini src di sini digunakan untuk menampilkan gambar, dan H3 di sini untuk judul kategori sayur menggunakan heading level 3 H3, dan P di sini digunakan untuk paragraf
Dan di sini digunakan untuk button, jika diklik nanti akan muncul apa, akan masuk ke dalam kategori tersebut. Selanjutnya ini seperti yang di atas semuanya sama. Di sini digunakan untuk memunculkan gambar, dan di sini untuk judul kategorinya. Dan di sini digunakan untuk paragraf, dan di sini digunakan untuk button. Jadi kita langsung lanjut saja di untuk yang di sini. Oke, selanjutnya di sini digunakan untuk membuat section dengan class product dan ID product. Jadi di sini digunakan untuk membuat heading menggunakan heading 1, level 1 untuk text, top, vector, dan produk. Dan di sini digunakan span untuk membuat style yang berbeda di text produk. Saja di sini div class swiper product slider di sini digunakan untuk membuat div yang menggunakan class swiper product slider, menandakan penggunaan Paper.js untuk membuat slider produk. Jadi di sini swiper driver di sini digunakan untuk div class dengan class swiper wiper digunakan untuk melakukan slide dalam swiper, yang semua elemen swiper slide akan ditempatkan di dalam wiper ini. Selanjutnya div class swiper slide box ini digunakan untuk membuat satu slide dalam swiper menggunakan class swiper slide dan box. Setiap box mewakili satu produk unggulan. Selanjutnya di sini MGSRC di sini digunakan untuk menampilkan sebuah aset atau gambar. Dan di sini A3 untuk menampilkan teks tempe menggunakan heading 3. Dan di sini untuk menampilkan harga produk, bagian kode di sini digunakan untuk menampilkan kelas atau untuk menampilkan rating produk menggunakan icon bintang dari font Awesome. Jadi di sini digunakan untuk paragraf untuk untuk menampilkan kegunaan atau manfaat dari produk. Selanjutnya di sini, kalau di sini digunakan untuk button, jika kita mengkliknya dia akan masuk ke keranjang. Dan bawahnya juga sama semua. Kita lanjut saja langsung ke footer. Nah, section class footer jadi digunakan untuk membuat section untuk halaman footer dan class footer. Akhirnya div class box container. Di sini div container untuk menampilkan beberapa box di dalam footer. Selanjutnya di sini digunakan untuk menampilkan logo dari website kita, dan juga di sini digunakan untuk logo sosial media kita. Jika diklik akan masuk ke akun sosial media kita, akun sosial media Denmark. Selanjutnya box kedua di sini, footer pada box kedua pada footer di sini digunakan untuk menampilkan informasi kontak. Nah, di sini kontak info di sini dimunculkan menggunakan heading level 3, dan kelas pada kedua ini digunakan untuk menampilkan gambar icon telepon. Selanjutnya bawahnya di sini icon email atau amplop, dan di bawahnya untuk map. Selanjutnya untuk box ketiga di sini untuk menampilkan link navigasi cepat. Nah, jadi ini digunakan untuk melink ke page home. Sini untuk top vector product,
dan di sini untuk sayur, di sini buah, dan di sini protein, dan di sini untuk bahan pokok. Selanjutnya pada box keempat di sini digunakan untuk menampilkan informasi kebijakan yang menggunakan di sini menggunakan heading 3. Selanjutnya terakhir, kalau di sini digunakan untuk menyertakan file JavaScript dari Swiper.js MyCDN yang digunakan untuk membuat slider interaktif pada halaman. Jadi di sini ini digunakan untuk menyertakan file JavaScript eksternal dari JS yang berisi kode fungsionalitas tambahan yang dikembangkan secara custom untuk project ini. Dan yang terakhir di sini digunakan untuk mencari elemen dengan ID login button dan menambahkan event listener untuk menangani event type. Jika kita pencet icon login button, maka dia akan langsung berpindah halaman atau melink ke login HTML. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan resource code CSS-nya. Kode ini digunakan untuk mengimpor font Pompis dari Google Font dengan berbagai berat font. Akhirnya root di sini untuk menetapkan variabel root untuk warna dan bayangan box. Variabel ini dapat digunakan kembali ke berbagai elemen. Selanjutnya bintang. Di sini untuk mengatur gaya umum untuk semua elemen menggunakan family Pompis dan sans serif, marginal 0, padding 0, box size in border box, outline-nya non, bordernya non, text direction non, dan di sini transisinya menggunakan 2 titik. Selanjutnya di sini HTML untuk mengatur ukuran font dasar menjadi 62,5% dan menimbulkan overlaw horizontal dan menambahkan smooth pada scroll dan memberikan scroll padding menjadi 7 rem. Selanjutnya di sini body untuk mengatur latar belakang halaman menjadi warna abu-abu. Selanjutnya section di sini untuk menambahkan padding pada elemen section 2 rem vertikal dan 9% horizontal. Selanjutnya heading ini untuk gaya untuk elemen heading, teks di tengah, jadi teks align jadi untuk teks agar supaya di tengah, dan padding atas bawah. Selanjutnya padding bottom berukuran 3 rem dan font size di sini berukuran 3,5 rem dan menggunakan warna hitam yang didefinisikan dalam variabel root. Selanjutnya di sini heading span di sini untuk mengatur gaya span di dalam heading. Ini menggunakan background orange, menggunakan teks putih, membuat inline block, padding 5 dan 3 rem, dan menggunakan clip pad untuk membentuk elemen jadi bentuk seperti potongan segini. Selanjutnya di bagian button di sini margin atas atau margin topnya 1 rem. Selanjutnya tampilannya sebagai inline block dan padding di dalam tombol itu berukuran 5 rem dan 3 rem. Dan ukuran fontnya di sini memakai 1,7 rem. Selanjutnya radius sudutnya di sini menggunakan 5 rem. Selanjutnya bordernya di sini berwarna hitam. Berwarna hitam dan kursor pointer ini untuk menambahkan kursor pointer saat hover, dan di sini tidak menggunakan background atau background on. Selanjutnya di header button hover di sini menggunakan warna orange dan warna putih. Jadi di header di sini mengatur header dengan posisi tetap di bagian atas halaman dan top 0 left ke 0 dan right 0. Jadi di sini
dan menetapkan di sini z index menetapkan di atas elemen lainnya 1000. Dia menampilkan item secara fleksibel, maksudnya line item di sini center, secara vertikal di tengah, dan justify content space between di sini untuk mengatur jarak antar item. Bednya ini memiliki latar belakang putih dan padding 2 rem 9% dan box shadow didefinisikan di dalam perut yang di atas tadi. Selanjutnya header logo di sini untuk mengatur gaya logo menggunakan ukuran font sebesar 2,5 rem dan font width-nya di sini tebal bolder dan color-nya menggunakan warna hitam. Jadi di sini yang kedua header logo di sini untuk mengatur warna untuk elemen icon di dalam logo menjadi hijau. Di sini menggunakan duo hijau dan selanjutnya header navbar A. Di sini untuk mengatur gaya untuk tautan di dalam navbar. Ini menggunakan ukuran font 1,7 rem, marginnya horizontal 1 rem dan warna teksnya di sini menggunakan warna hitam. Selanjutnya header icon div. Ini untuk mengatur gaya elemen div di dalam kontainer icon. Ini menggunakan tinggi 4,5 rem, lebar 4,5 rem juga, dan line height line tinggi garis 4,5 rem juga, dan border radius 5 rem atau sudut bulatnya 5 rem, dan latar belakang di sini menggunakan abu-abu dan warna teksnya di sini hitam. Font size-nya di sini pakai 2 rem dan margin left-nya menggunakan 3 rem dan kursornya pointer agar kursor pointer saat hover dan sini teks di tengah. Selanjutnya header icon div hover di sini mengubah latar belakang dan warna teks elemen div di dalam kontainer icon tadi hover latar belakang orange dan dari variabel root dari latar belakang orange dari variabel root dan teks putih. Selanjutnya di bagian home di sini untuk mengatur gaya elemen dengan kelas home menggunakan flex box untuk menempatkan item di tengah secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya di sini menggunakan latar belakang. Ini digunakan untuk menggunakan untuk latar belakang. Selanjutnya di sini background posisinya center dan background size-nya cover dan padding top-nya menggunakan 17 rem dan padding bottom-nya 10 rem dan background color di sini menggunakan warna misalnya di home content di sini untuk mengatur gaya elemen dengan kelas konten. Di sini untuk teks diatur di tengah dengan lebar 60 rem. Selanjutnya home content H3 ini untuk menggunakan warna hitam dari variable root dan ukuran font-nya di sini menggunakan 3 rem. Selanjutnya home content yang 3 span ini untuk yang diapit span mengubah teksnya menjadi warna hijau. Selanjutnya di home content P paragraph dia untuk menggunakan warna abu-abu dari variable root, lalu menggunakan font size 1,7 rem, padding-nya 1 rem, dan tinggi garisnya di sini menggunakan line height-nya menggunakan 1,8 untuk jarak yang lebih baik antar garis tadi. Selanjutnya vectors box container di sini untuk sini menggunakan grid display grid layout untuk mengatur elemen secara otomatis, dan kolom grid ini disesuaikan dengan lebar minimum 30 rem dan maksimal 1 fr satu bagian dari ruang yang tersedia. Dan jarak antar item atau gap menggunakan 1,5 rem. Soalnya di vector box container di sini digunakan untuk mengatur gaya untuk elemen yang di kelas box container.
Ini menggunakan padding 2 rem, 3 rem vertikal dan 2 remnya horizontal, dan menggunakan background putih, latar belakang putih, dan outline-nya sesuai dengan variabel root dengan offset di sini menggunakan -1 rem, menggunakan text line-nya di sini center, dan bayangan box sesuai dengan variabel di dalam root. Selanjutnya, di sini vector box container box cover untuk mengatur elemen pada box saat di over. Ini menggunakan outline warna dari variabel root untuk over dengan offset outline ke 0 rem. Selanjutnya untuk vector box container box image di sini menggunakan margin 1 rem dan height-nya tinggi di sini menggunakan 15 rem. Selanjutnya vector box container box H3 heading 3. Di sini untuk mengatur gaya untuk elemen H3 di dalam box ini menggunakan ukuran font sebesar 0,5 rem, line height-nya jarak tingginya 1,8 dan color-nya hitam dari variabel root saja. Ini untuk mengatur vector box container box paragraph ini menggunakan ukuran 1,5 rem, line height-nya 1,8, color var-nya abu-abu terang dari variabel root dan padding-nya di sini 1 rem. Selanjutnya product slider di sini untuk mengatur padding elemen dengan fast product slider yang padding sebesar 1 rem di semua sisi ya. Selanjutnya product slider first child ini untuk mengatur margin bawah sebesar 2 rem hanya untuk produk slider yang merupakan elemen pertama dalam produk. Ini memberikan jarak tambahan di bawah produk slider produk utama. Selanjutnya di sini produk slider box. Sini mengatur gaya elemen dengan dress box di dalam produk slider. Menggunakan latar belakang putih, border radiusnya 5 rem dan teks line-nya center di tengah. Padding-nya menggunakan 3 rem dan 4 rem, 3 rem. 3 rem vertikal dan 4 rem horizontal. Outline offsetnya menggunakan -1 rem dan outline var-nya bayangan box sesuai variabel root-nya di sini dan box shadow-nya di sini seperti yang dalam root dan transitionnya di sini menggunakan 2 second atau 2 detik untuk perubahan gaya. Selanjutnya di sini produk slider box hover jadi untuk mengubah gaya elemen saat box saat di hover. Ini menggunakan outline menggunakan warna dari variabel root dan offset outline diatur ke 0 menempel pada elemen menempel pada tipe elemen. Akhirnya produk slidernya box image menggunakan tinggi 20 rem dan di sini untuk mengatur gaya untuk elemen H3 dan 3 menggunakan ukuran font sebesar 2,5 rem dan warna teks hitam dari variabel. Selanjutnya untuk produk slider box price di sini menggunakan font size 2 rem dan color-nya menggunakan light color abu-abu terang yang dari variabel root dan padding-nya menggunakan padding vertikalnya jadi yang menggunakan horizontal vertikalnya 5 rem dan produk slider box star-nya di sini untuk mengatur gaya pada elemen I di dalam star yang menggunakan ukuran font 1,7 rem, warnanya oranye dari variabel root dan padding-nya horizontal 5 rem. Horizontalnya 5 rem dan vertikalnya 5 rem dan horizontalnya 6 rem. Selanjutnya di sini kontainer kategoris box container. Sini untuk mengatur gaya untuk elemen kelas box container. Kategori box container. Ini pada kategori box container ini menggunakan grid layout untuk mengatur elemen acak secara otomatis dan kolom grid disesuaikan dengan lebar minimum 26 rem dan maksimum 1 fr. Selanjutnya jarak antar item atau grab sini menggunakan 1,5 rem
Dan box kategoris di sini untuk mengatur kayak elemen kategoris box container box menggunakan padding horizontalnya 3 rem dan vertikalnya 3 rem dan horizontalnya 2 rem, menggunakan border radius 5 rem, backgroundnya putih, box shadow um, bayangan box shadow dengan variabel root atau yang menggunakan variabel root dengan offset min 1 rem dari tepi elemen, dan teks diatur di tengah teks align center. Selanjutnya kategoris box container box cover. Di sini menggunakan outline hover dan outline offset 0 rem. Ini kategoris box container box 3. Ini font size-nya 2 rem, color far black, dan line height-nya 1,8. Lainnya di sini untuk paragraf di kategoris box container box paragraf. Sini ukuran fontnya 1,7 rem, colornya warna teks abu-abu terang dari variabel root, dan tinggi garis line height 1,8, padding horizontal vertikal 1 rem, dan horizontalnya 0. Selanjutnya box container ini menggunakan display grid, menggunakan grid layout untuk mengatur elemen secara otomatis, dan column grid sini minimumnya 30 rem dan maksimalnya 1 fr, dan jarak antar item menggunakan 1,5 rem. Selanjutnya container box ini menggunakan overflow, menyembunyikan overflow atau konen yang melampaui batas elemen. Selanjutnya border radiusnya menggunakan 5 rem, box shadow menggunakan 0,5 rem, box shadow bayangan box sini menggunakan variabel root dan latar belakangnya putih. Selanjutnya box container box image ini menggunakan tinggi 25 rem dan white lebarnya 100%, dan object fit ini untuk cover untuk memastikan gambar menutupi area tanpa mengubah proporsi aslinya. Selanjutnya ini box warnanya menggunakan paddingnya 2 rem. Dan selanjutnya sini untuk box container box content item ini untuk mengatur gaya pada elemen kelas di sini. Ini menggunakan flex box untuk menempatkan item secara horizontal dengan rata tengah secara vertikal, dan memberikan jarak antar item dengan space between, dan padding bottomnya 1,5 rem, margin bawah menggunakan 1 rem, dan border bawah sesuai dengan variabel root. Selanjutnya box container ini menggunakan untuk mengatur gaya untuk elemen A di dalam box. Dalam icon dengan warna teks abu-abu terang dari variabel root, dan ukuran font ini menggunakan 1,5 rem. Selanjutnya box container ini menggunakan color black dari menggunakan shade over menjadi hitam dari variabel rootnya, dan ini icon AI ini mengatur gaya elemen untuk elemen I di dalam A di icon warna orange dari variabel root, dan padding kanannya menggunakan 0,5 rem. Saja di sini untuk mengatur gaya untuk elemen H3 di dalam konten, tinggalnya di sini menggunakan 1,8, colornya menggunakan black dari yearcode, dan font size-nya 2,2 rem, dan paddingnya di sini menggunakan 0,5 rem. Saja untuk box container box content P paragraf, di sini untuk menggunakan paragraf elemen P dengan tinggi garis line height 1,8, warna teks abu-abu terang dari variabel root, dan padding vertikal 0,5 rem. Selanjutnya di sini di bagian footer ini menggunakan latar belakang elemen dengan kelas footer menjadi putih. Sini menggunakan warna background putih, dan footer box container ini display grid menggunakan grid layout untuk menata elemen secara otomatis.
kolom grid sini melakukan lebar minimum 25 dan maksimal 1 mm. Nah, ini untuk mengatur H3 di dalam box menggunakan ukuran font 2,5 rem, warna teksnya hitam dari variabel root dan padding vertikalnya 1 rem. Selanjutnya ini untuk mengatur warna untuk elemen di dalam H3 menggunakan warna oranye dari variabel root. Dan untuk link ini menampilkan sebagai block dan font size-nya 1,5. Colornya warnanya abu-abu terang dari variabel root dan padding vertikalnya 1 rem. Jadi sini untuk mengatur warna dan padding kanan untuk elemen di dalam link warna orange dari variabel root dengan padding kanan 0,5 rem. Dan ini untuk mengatur padding height kiri kanan menjadi 2 rem dan putar box container untuk paragraf padding kanan yang lebih over menjadi 2 rem. Dan di sini untuk paragraf graf nilainya 1,8 dan font size-nya 1,5 rem dan warnanya abu-abu terang dari root dan paddingnya vertikal 1 rem. Karena putar box container boxer mengatur kayak untuk elemen untuk tingginya menggunakan 4 rem, kayak widthnya 4 rem dan lainnya 4 rem. Udah ada 5 rem, font size-nya menggunakan 2 rem dan color-nya black dari root, warnanya hitam. Dan margin right ini untuk margin kanannya menggunakan 0,2 rem dan backgroundnya abu-abu terang lah. Teksturnya di tengah, teks jatuh di tengah. Putar box containernya background dari ininya orange dari root dan warnanya hitam, warnanya putih. Dan putar box container box yang namanya white-nya buat lebarnya 100%, margin vertikalnya 7 rem, lebarnya 0, paddingnya 1 rem, border radiusnya 0,5 rem, backgroundnya abu terang, font size-nya 1,6 rem, colornya hitam, warnanya hitam dari variabel root, dan teks transformnya sendiri juga menjadi huruf kapital. Selanjutnya untuk di sini untuk class payment image di sini menggunakan margin atas 2 rem, tingginya 3 rem dan kita tampilkan sebagai block. Selanjutnya di sini footer credit di sini mengatur elemen pada footer credit sini non text line, text jatuh di tengah dan margin top, margin atasnya 2 rem, paddingnya 1 rem di semua sisi dengan padding di atas tambahan 2,5 rem, fontnya sebesar 2 rem dan warna hitam, warna teksnya hitam dari variabel root dan border top, border atas sesuai dengan variabel root juga. Hanya untuk mengatur warna elemen span di dalam kredit. Soalnya ini digunakan untuk mengatur query untuk perangkat dengan lebar layar maksimum 291 rem px, mengurangi ukuran font root menjadi 50% di ukuran default dan mengatur padding pada elemen dengan kelas header menjadi 2 rem di semua sisi, mengatur padding pada elemen section menjadi 2 rem di semua sisi. Jadinya yang ini sini untuk menampilkan elemen dengan ID menu button sebagai line block, jadinya mengatur lebar elemen dengan cluster form dalam header menjadi 90% dan menetapkan gaya untuk elemen dengan kelas navbar header menjadi posisi absolute dengan jarak 110% dari atas dan minus 110% dari kanan, lebarnya 30 rem, bayangan box sesuai dengan variabel root, sudut membulat 0,5 rem, berradius, dan latar belakangnya menjadi putih. Chart navbar ini memiliki kelas aktif
mengubah posisi kanan menjadi 2 rem dengan transisi 0,4 detik secara linear dan mengatur gaya untuk tautan halaman akbar. Sini font size-nya ukuran fontnya sebesar 2 rem, marginnya vertikal 2 rem, lebarnya 2,5 rem, dan serta menampilkan sebagai blok. Saatnya yang terakhir. Di sini media aquarium untuk perangkat dengan lebar layar mesin 450 px mengurangi ukuran font menjadi 50% dari ukuran default dan heading, mengatur ukuran font elemen dengan kelas heading menjadi 2,5 rem, dan mengatur teks dalam elemen kelas footer jadi terpusat dan footer teks container ini menjadi 2 rem, mengatur margin di elemen kelas payment image dalam box container di footer jadi menjadi 2 rem auto terus secara horizontal. Dan selanjutnya pada page selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan terkait HTML dan CSS dari page sayur. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait HTML terlebih dulu. Yang pertama ada doctype HTML. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe dokumen dan memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Lalu ada HTML lang n. Ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa dokumen menggunakan bahasa utama yaitu bahasa Inggris. Lalu di bagian head terdapat metacharset UTF-8. Ini untuk mengatur karakter encoding dokumen menjadi UTF-8. Lalu ada HTTP enclave. Ini untuk memastikan kompatibilitas terbaik dengan Internet Explorer. Lalu ada metaname viewport untuk mengatur tampilan agar lebih responsif dengan pada perangkat mobile dengan skala awal 1:0. Lalu ada title yaitu judul halaman pada tab browser. Selanjutnya ada link rel style sheet. Link rel style sheet yang pertama yaitu swiper CSS. Ini untuk mengimplementasikan mengimplementasikan slider atau carousel. Lalu yang kedua, link rel style sheet yang kedua adalah font awesome untuk menggunakan icon-icon vektor yang dapat diskalakan. Lalu yang ketiga adalah page sayur atau CSS. Ini adalah file CSS lokal yang berisi style khusus untuk halaman ini. Lanjut kita ke bagian body. Bagian body ini berisi semua konten yang terlihat oleh pengguna di halaman web. Yang pertama ada header class. Ini kelas yang biasa digunakan untuk menampung elemen navigasi dan identitas situs. Lalu ada bagian logo ini berfungsi sebagai link ke halaman utama dengan kelas logo. Lalu ada Pasva shopping basket. Ini adalah ikon keranjang belanja dari font awesome yang memberikan presentasi visual untuk logo. Lalu ada gridmat yaitu nama situsnya, navigasi, navclass, navbar. Ini berisi link yang agar kita bisa menuju halaman kategori seperti indeks, page sayur, buah, protein, dan bahan pokok. Lalu ada class icon. Icon class. Ada fast bars yang berisi untuk membuka navigasi pada tampilan mobile. Ada fast search yang untuk membuka kolom pencarian. Lalu ada fast shopping cart yang berisi untuk menampilkan isi keranjang belanjaan pengguna. Lalu ada fast user untuk membuka form login. Selanjutnya ada search form. Yang pertama ada search form yang berisi form tanpa action dengan kelas search form.
lalu ada search ID, ini untuk menginput file untuk pencarian, lalu ada label for search box, ini adalah label yang terhubung dengan input menggunakan icon pencarian, lalu ada div class shopping cart, ini untuk menampung keranjang belanja pengguna yang isinya adalah div class box. Isinya ada div class box ya, setiap produknya akan dimasukkan di div class box. Dan produknya adalah pertama ada ini paspatres, yaitu icon sampah untuk menghapus item dari menu keranjang, lalu ada gambar produknya, lalu ada div class content untuk menampung detail produknya yang berisi dari nama produk, harga produk, dan berapa pesanan yang akan dipesan oleh pelanggan. Sama saja seperti di class box lain. Lalu kita langsung masuk saja ke bagian total, div class total. Ini untuk menampilkan total harga dari semua produk yang kita masukkan ke dalam keranjang. Lalu ada button checkout untuk melanjutkan ke menu pembayaran, ke proses pembayaran. Selanjutnya ada home login. Pertama ada judul ya, bagian login. Lalu ada input type email dan password, ini agar kita bisa masukkan email dan password yang kita telah daftarkan. Lalu ada forget password dan don't account, ini kita akan diberikan link agar kita bisa mengganti password dan membuat akun baru. Lalu ada tombol submit dan tombol ini untuk mengirim form tersebut. Lalu kita masuk ke kelas home ya, atau halaman utama yang berisi pertama ada section kelas home dan ID home yang tidak berisi konten apa-apa. Lalu ada kelas kategori, ini juga masih kosong, belum berisi apa-apa. Lalu ada kelas produk. Kelas produk ini pertama berisi judulnya terlebih dahulu, yaitu judul sayur ya. Lalu ada div class swiper product slider, ini untuk membuat slider produk. Dua slider tampilkan masing-masing berisi beberapa produk sayur. Yang pertama ada div class swiper product slider. Slider ini berisi kontainer untuk slide produk, lalu ada swiper wrapper. Ini wrapper yang diperlukan untuk swiper CS untuk mengelompokkan slide. Lalu ada swiper slide box. Ini setiap slide produk yang berisi detailnya seperti gambar produknya, nama produknya, harga produknya, berapa rating produknya, dan detail produk. Lalu ada ini ya, kelas pattern, ini untuk menambahkan produk ke keranjang. Bawahnya sama saja, kita langsung skip saja. Kita langsung masuk aja ke section kelas footer. Pertama berisi section footer yaitu yang berisi tambahan.
Lalu ada device box container. Ini untuk mengelambungkan beberapa box informasi. Lalu boxnya berisi tentang pertama judulnya, judul perusahaannya. Lalu ada Flasher yang berisi akun media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan LinkedIn. Box yang kedua berisi tautan dengan info untuk nomor telepon, email, dan alamat. Lalu ada quick links ya. Box yang ketiga ada quick links yang berisi navigasi cepat ke halaman-halaman penting di situs. Lalu box keempat ada informasi perusahaan. Ini tautan kebijakan privasi, syarat dan ketentuan serta kebijakan pengembalian. Lalu ada kredit, di sini dibuat kredit untuk menampilkan hak cipta situs. Lalu yang terakhir ada script JavaScript. Pertama ada script yang atas ini pertama. Ini untuk menyertakan library swapper versi 7 untuk mengaktifkan slider produk. Lalu ada project.js, script.js untuk menampilkan file JavaScript lokal yang berisi kode untuk interaksi pengguna seperti mengontrol tampilan form, pencarian yang belanja, dan form login. Selanjutnya kita akan pindah ke CSS ya. Yang pertama ada import URL. Ini untuk mengimport font Poppins dari Google Fonts dengan berbagai ketebalan font dari 100 sampai 600. Lalu ada root ini untuk menyimpan variabel CSS global untuk memudahkan perubahan warna atau efek di seluruh halaman seperti green, orange, black, dan light color satuan untuk warna. Lalu ada box shadow untuk bayangan standar di berbagai elemen. Selanjutnya ada global selector. Ini untuk menetapkan gaya dasar untuk semua elemen di halaman, untuk menghapus margin, padding, dan outline default. Semua teks dikapitalisasi secara otomatis. Lalu ada HTML dan body. Pertama ada font size-nya untuk membuat satu rem sama dengan 10px. Lalu ada scroll behavior agar memungkinkan scrolling yang halus saat menggunakan tautan anchor. Lalu ada scrolling padding top, ini untuk menambahkan padding saat scroll ke elemen dengan tautan. Lalu body memiliki latar belakang abu-abu. Lalu ada section and heading. Section diberi padding atas bawah 2 rem dan kiri kanan 9%. Lalu ada heading yang memiliki teks berukuran 3,5 rem berwarna hitam dan di tata tengah. Lalu ada heading span yang memiliki background orange dan dipotong dengan clipart berbentuk poligon unik. Selanjutnya ada bagian button. Kelas button menata tombol dengan padding border hitam dan latar belakang transparan. Dan saat di hover, latar belakang berubah menjadi orange dan teks putih. Lalu ada header dan navbar. Header ditempatkan tetap di atas halaman, yaitu position fixed dengan set index tinggi.
Lalu tampilan fleksibel digunakan untuk menyusun konten secara horizontal dan merata. Big padding dan bayangan, box shadow. Lalu ada header logo, navbar, header navbar, hover. Ini adalah logo berukuran besar dengan warna hitam. Icon dalam logo berwarna hijau. Tahun dan navbar berukuran 1,7 rem, berwarna hitam dan berubah menjadi oranye saat di hover. Lalu ada bagian search form, card, lalu ada login. Ini semua adalah form yang disembunyikan secara default dan muncul saat diberi kelas aktif. Transisi animasi dilakukan untuk membuat pergerakan lebih halus. Lalu ada fitur produk dan fitur produk kategori blog menggunakan create layout untuk menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan layar. Footer memiliki berbagai kotak dengan teks dan icon serta kotak gridnya. Ada lalu ada bagian media ini semua untuk mengurangi ukuran font dan mengubah ini semua untuk mengurangi ukuran font dan mengubah padding saat ukuran layar turun. Dan navbar diubah menjadi drop down yang disembunyikan dan dimunculkan pada perangkat yang lebih kecil. Mungkin itu saja penjelasan saya. Ya, kemudian ada kategori buah. Di sini yang pertama ada head, dan di sini ada 3 link ya. Yang pertama untuk menghubungkan ke CSS eksternal. Kemudian yang ini CSS eksternalnya itu untuk swiper supaya user bisa men-swipe. Kemudian ada link untuk font, yang terakhir ada link untuk page buah CSS. Kemudian di dalam body ini ada header yang digambar terhadap logo, navbar, dan icon seperti menu button, search button, dan search button juga. Ini akunnya ketika diklik maka akan pindah ke halaman kategori buah. Saya kembali ke halaman landing page. Saya kembali ke kategori buah. Kita langsung aja ke section produk. Yang pertama ada heading. Ini headingnya di dalamnya ada satu bertulisan buah yang ada di dalam swan. Kemudian ada swiper slide box. Ini bisa di-sketch begini. Di dalam itu ada gambar, image, nama buahnya, kemudian harga, rating atau bintang, kemudian ada penjelasan. Ini rating bintangnya kita menggunakan icon ya, import dari icon tadi. Kemudian ada add to cart menggunakan alert. Yang bawahnya juga sama seperti tadi. Kita lanjut aja ke bagian footer. Jadi footer pertama ini ada dibalut dengan
box kontainer, ada kontainer di sini. Terus yang pertama ini ada green mark ya, BC icon link untuk menuju ke sosial media dari green mark. Kemudian box yang kedua ini ada kontak info seperti nomor telepon, email, dan alamat. Kemudian quick link di sini semua seperti navbar tadi, cuman bedanya di bagian footer. Kemudian yang more information ini seperti privacy, use term and condition, and return policy. Ini ada copyright by Green Mark ya, atau website buatan kami. Dan saya lanjutkan ke CSS-nya. Sini ada class root, yaitu untuk menetapkan suatu warna atau elemen supaya lebih mudah kita untuk memanggilnya. Kemudian ada bintang, itu untuk memanggil semua elemen. Di sini ada font family-nya adalah Popin, sans serif. Marginnya 0, breathing 0, processing border box. Outline-nya itu non, border non, text location non, dan lain sebagainya. Oke, coba kita langsung aja ke button milik setting dulu. Nah, ini untuk buttonnya ya. Ini header logo, berarti untuk buat logonya ini prosesnya 25 rem, font weight, border, all part dan black. Nah, ikonnya letaknya di sini warna hijau. Dan kita langsung ke feature box container. Itu yang ini ya, yang box ketiga ini. Displaynya grid template column, repeat auto fit, index 30 frame. Jadi minimal ukurannya adalah 30 frame. Gapnya ini syaratnya 25 rem. Gap yang ini. Kita nanti baca ke ini saya buat landing page-nya, cuman belum dihapus tadi. Nah, untuk fitur sama seperti tadi ya, yang saya sudah jelaskan tadi di HTML-nya. Kita langsung aja lanjut ke JavaScript. Nah, di sini nah, saya jelaskan dulu yang responsifnya langsung. Jadi di page bawah ini, kalau maksimal width-nya 100 px atau ukuran desktop, maka font size-nya 50%. Header itu padding-nya 2 rem dan size-nya 2 rem. Terus kalau ukurannya 768 px atau laptop, maka display-nya adalah inline box. iPad ya, maka display-nya adalah inline box. Header set form ini 90%. Nah, warnanya seperti ini lah ya. Jadi kayak background-nya putih, ada posisinya. Posisinya diganti absolute. Kemudian header navbar update, baiknya itu 2 rem, transisinya 4 second linear. Ini transisi lah ya. Kemudian ada media max, jadi itu HP ya. Jadi kalau di HP itu font size-nya 50%, jadinya 25 rem. Fiturnya itu text align ke center jadinya. Footer payment-nya ini marginnya 2 rem ya. Dan aktif ketika elemen aktifnya itu display-nya block text align kayak navbar gitu. Jadi kita cobain aja. Ini ketika di HP maka
kolomnya kan ada satu doang ini, satu dan dua ke bawah, satu. Jadi kolomnya ada satu dan dua baris. Nah, footernya kan seperti ini. Nah, ketika ini diklik maka akan muncul navbar untuk bagian handphone, dan itu berlaku juga buat iPad. Nah, kalau ukuran desktop kan biasa aja nih, tampilannya kan seperti biasa. Kita lanjut ke JavaScript. Ini ada get search from document.query selector search from. Jadi ini variabel untuk menyimpan class search from. Document.query selector ini search button on click. Ini adalah fungsi ketika membuat search button diklik. Jadi maka kalau search button diklik, maka search from ini akan muncul ya, akan aktif, dan navbar klasisnya akan dihapus. Kemudian ini untuk bagian navbar. Jadi ketika menu button itu yang hamburger yang garis 3 diklik, maka Crisis Toggle itu aktif, navbar yang buat Android itu aktif, kemudian search from-nya dihapus. Dan di sini ada Paris Swiper. Ini fungsi untuk menjalankan program ketika slide akan berjalan terus setiap 7,5 detik. Jadi setiap 7,5 detik slide-nya akan berganti secara otomatis. Nah, ini ada frekuensinya, misalnya di HP maka ada satu slide doang. Kalau di tablet maka akan 2 slide, dan di laptop akan ada 3 slide. Kita contohin langsung. Nih, maka bisa di-set begini. Kalau misalnya diam aja sama 7,5 detik, maka akan berpindah sendiri slide-nya. Nah, 7,5 detik. Nih, saya contohin juga nih yang search button-nya nih. Nah, ketika diklik maka search button-nya tadi akan aktif search form-nya. Gitu. Kalau akan diklik tampilan login, maka akan beralih ke halaman login. Ya, mungkin sekian penjelasan saya tentang kategori buah dan login. Untuk page-page selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Halo, saya Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan terkait HTML dan CSS dari page protein. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait HTML terlebih dahulu. Yang pertama ada tag HTML. Ini guna mendeklarasikan dokumen pada browser agar memberitahukan bahwa dokumen ini adalah HTML. Lalu ada HTML lang n untuk menunjukkan bahwa bahasa utama yang digunakan pada dokumen adalah bahasa Inggris. Selanjutnya di bagian head ada di meta, lalu ada title adalah judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Lalu ada link rel style sheet, yaitu swipe CSS untuk mengimplementasikan slider. Lalu ada link rel style sheet yang kedua, ini adalah font OSM untuk menggunakan icon-icon vektor yang dapat diskalakan. Lalu ada link rel style sheet seperti itu CSS. Ini adalah CSS dari page protein ini, dan berisi style khusus yang digunakan pada halaman ini. Lalu di bagian body ada header, lalu header ini biasanya digunakan untuk menampung halaman navigasi dan identitas situs. Lalu ada href plus logo. Ini berfungsi sebagai link ke halaman
pertama dengan kelas logo. Lalu ada kelas Faspa Shopping Basket. Ini adalah ikon keranjang belanja dari font OSM yang memberikan representasi visual untuk logo. Lalu ada Greenmart sebagai nama situs atau perusahaan. Selanjutnya ada Navbar. Ini berisi link ke halaman yang lain. Contoh halamannya adalah indeks, page sayur, page buah, protein, dan bahan pokok. Selanjutnya ada div plus icon. Yang pertama ada Faspa Bars. Ini untuk membuka navigasi berdasarkan mobile. Lalu ada Faspa Search untuk membuka form pencarian. Lalu ada Faspa Shopping Cart untuk menampilkan isi keranjang belanja pengguna. Lalu ada Faspa User untuk membuka form login. Selanjutnya ada form action plus search form. Ini form tanpa action dengan class search form. Lalu ada search box sama label yang terhubung dengan input menggunakan icon pencarian. Lalu setelahnya ada di kelas shopping cart ini untuk menampung isi keranjang belanja pengguna. Lalu ada item produknya yaitu di plus box per produk. Ya, ini untuk produknya ya, jadi plus box yang isinya pertama ada di iklas Faspa Press. Ini untuk menghapus item dari keranjang. Lalu ada AMG SRC ya, gambar produknya. Lalu ada di plus content. Ini untuk menampung detail produk, berisi nama produk, harga produk, dan jumlah yang ingin kita beli. Sama saja sampai bawah. Lalu kita langsung bahas yang ini aja, total. Di kelas total ini untuk menampilkan total harga dari semua produk di dalam keranjang. Lalu ada checkout untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Selanjutnya ada form action plus login form. Ini adalah form login dengan kelas login. Lalu ada login now sebagai judulnya. Selanjutnya kita akan disuruh untuk menginput email dan password kita. Dan juga terdapat tautan untuk mengatur ulang password jika kita lupa, dan juga ada tautan untuk untuk membuat akun baru. Lalu ada submit untuk mengirim form. Lalu selanjutnya ada section class home ID form. Ini masih kosong ya. Lalu kategori juga masih kosong. Lalu kita masuk ke section class product. Yang pertama ada judul produknya yaitu protein. Lalu ada swiper product slider. Ya, swiper product slider ini adalah kontainer untuk slider produk. Lalu ada swiper wrapper. Ini wrapper yang diperlukan oleh swiper.javascript untuk mengelompokkan slide. Lalu ada div class swiper slide box. Ini berisi setiap slide produk. Lalu ada nama produknya, terus ada gambar produk, nama produk, gambar produk, harga produk, rating produknya, dan detail produknya. Lalu ada ahref plus button add to cart. Ini untuk menambahkan produk ke keranjang. Ya, sama saja sampai bawah ya. Lalu bisa menambahkan beberapa produk dengan menyalin ini dengan backtick. Ya. Lalu kita lanjut ke section footer. Ya, pertama ada section class footer yang berisi informasi tambahan. Lalu ada di class box container
kontainer yang mengelompokkan beberapa box informasi. Lalu ada box pertama di box ini. Box pertama ini berisi pertama nama perusahaan, lalu ada device share yang berisi ikon media sosial seperti Facebook, Twitter, IG, dan LinkedIn. Lalu box kedua berisi kontak info dan tautan dengan ikon untuk nomor telepon, email dan alamat. Lalu box yang ketiga ada quick links. Ini adalah navigasi cepat agar kita bisa berpindah halaman secara cepat. Ya, contoh ke halaman indeks, sayur, buah, protein, dan lain-lain. Lalu ada box keempat, ya, informasi perusahaan, our information. Ini adalah tautan ke kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, dan kebijakan pembelian. Lalu ada di plus kredit, ini untuk menampilkan hak cipta situs. Lalu yang terakhir ada script JavaScript, pertama ada script SRC ini untuk menyertakan library swiper versi 7 untuk mengaktifkan slider produk. Lalu ada script SRC project JavaScript ini untuk menautkan file JavaScript lokal yang berisi kode untuk interaksi pengguna seperti mengontrol tampilan form, pencarian, keranjang, dan pembukit. Ya, lalu kita langsung masuk ke penjelasan CSS. Yang pertama ada import URL. Ini untuk mengimport font Poppins dari Google Fonts dengan berbagai ketebalan font dari 100 sampai 600. Lalu ada root. Ini untuk menyimpan variabel CSS global untuk memudahkan perubahan warna atau efek di seluruh halaman. Green, orange, black, dan light color ini digunakan untuk warna, dan box shadow digunakan untuk bayangan standar di berbagai elemen. Selanjutnya ada event family Poppins ya. Ini semua adalah untuk menetapkan gaya dasar untuk semua elemen di halaman. Ini dasarnya ya. Dan menghapus margin, padding, dan outline default. Semua teks dikapitalisasi secara otomatis. Transisi linear diterapkan ke semua properti untuk animasi yang lebih halus. Lalu ada HTML dan body. Font size-nya adalah 62,5%. Membuat satu rem sama dengan 10 px untuk memudahkan perhitungan font size. Lalu scroll behavior smooth untuk agar scrollingnya halus saat menggunakan tautan. Lalu ada scroll padding top 7 rem ini untuk menambahkan padding saat scroll ke elemen dengan tautan. Lalu body memiliki latar belakang abu-abu. Selanjutnya ada section dan heading. Section diberi padding atas bawah 2 rem dan kanan kiri 9%. Lalu heading memiliki teks ukuran 3,5 rem, berwarna hitam dan di rata tengah. Lalu ada heading span, awalnya ke background orange dan dipotong dengan clipart berbentuk polygon ini. Lalu ada bagian pattern hover juga. Plus pattern ini berfungsi untuk menata tombol dengan padding border hitam dan latar belakang transparan. Dan saat di hover, latar belakang berubah menjadi orange dan teks putih. Selanjutnya ada header dan navbar. Header ini ditempatkan tetap di atas halaman, yaitu position fixed dengan set index tinggi agar tetap di atas elemen lain.
Tampilan fleksibel digunakan untuk menyusun konten secara horizontal dan merata, diberi padding dan pop shadow. Lalu ada inter logo dan navbar. Logo berukuran besar dalam warna hitam, icon dalam logo berwarna hijau, tautan navbar berukuran 1,7 rem berwarna hitam dan berubah warna menjadi orange saat dioper. Lalu ada search form, shopping cart, dan search form, shopping cart dan login ini form yang disembunyikan secara default dan muncul saat diberi kelas aktif. Lalu selanjutnya ada fitur, produk dan kategoris, dan blocks. Ini untuk menggunakan grid layout untuk menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan lebar layar. Lalu ada footer yang memiliki berbagai kotak dengan teks dan icon serta tata letak. Grid. Lalu ada media queries. Ini untuk mengurangi ukuran font dan mengubah padding saat ukuran layar turun. Saya dikecilkan ya layarnya seperti ini. Ini untuk menyesuaikannya. Navbar diubah menjadi drop down yang disembunyikan dan dimunculkan pada perangkat yang lebih kecil. Maksimalnya adalah 768 px. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ini HTML dan ini CSS. Ini untuk link memanggil teks harga pokok buat CSS. Selanjutnya itu ada header ini buat nama logo dan logonya, dan ada selanjutnya ada navbarnya itu buat landing page, sayur, buah, protein, dan bahan pokok itu biar agar bisa diklik diklik. Selanjutnya ada icons. Ini buat ada menu pencarian, ada menu keranjang, ada menu login. Selanjutnya itu ada icons buat pencarian, dan ada shopping ini ada image dan harganya. Selanjutnya itu ada login kalian bisa menginputkan email dan password. Dan ini buat home yang ada di bahan pokok. Dan selanjutnya itu ada kategori ini ya, kategori produk seperti teh, garam, tepung, gula, blue band, indomie, minyak, kecap, dan ada harganya dan ada manfaatnya. Dan ini buat menu pencarian di Facebook, Twitter, Instagram. Ini buat mencari ya kan, info. Selanjutnya itu ada kontak info. Ini
infonya ada nomor HP, ada email, ada nama jalan, alamat, itu ada quick link. Ini buat agar mempermudah, kalau sudah di bawah ini bisa diklik langsung menuju ke home-nya. Home bahan pokok, ada home protein, ada home buah, ada home sayur, ada, dan inilah ada menu home-nya. Selanjutnya itu ada informasinya, itu ada privacy, user trend, ada policy, dan terakhir ini untuk nama ini ya kan. Dan terakhir ini ada JavaScript-nya, ada link JavaScript. Dan selanjutnya itu ada CSS-nya. CSS-nya itu ada ini buat HTML-nya, ukuran. Nanti itu ada bodinya, itu background-nya warna putih. Terus ada heading-nya itu ada ukuran, dan ada warna. Selanjutnya itu ada butonnya, itu ada ukuran dan warna. Warnanya itu ada black. Ini itu ada headernya itu ada ukuran dan warnanya itu putih headernya. Itu ada logonya, itu ada ukurannya 2,5 rem, dan warnanya itu black tulisannya. Dan ada header logo, itu logonya warnanya green, hijau. Selanjutnya ada navbarnya itu ada warna, ada ukuran 1.7 dan colornya itu orange. Ada header icon itu seperti mode pencarian dan keranjang dan login. Dan ini ada header search, ini buat pencarian, warnanya itu putih dan ukurannya itu, dan ada ukurannya. Dan ini ada header untuk shopping, ini ada ukuran dan ada warna. Ukurannya itu ada 5 rem, itu kecil ya kan. Selanjutnya itu ada header login. Header login itu sama ukurannya sama header search, header shopping juga
sekedar terancam. Dan ini ada produknya itu ada backgroundnya itu belakang backgroundnya itu putih, border radiusnya itu 10 pixel, pendingnya itu 3 RAM sampai 7 RAM. Itu sama semua untuk menu untuk produk-produknya itu sama ukurannya. Dan ini ada menunya ini, dan ada navbarnya lagi. Navbarnya itu sama kayak yang di atas. Navbarnya Ya, selanjutnya cara memutuskan opsi 25 akan menjelaskan login dan kategori buah. Pertama di sini saya akan menjelaskan loginnya terlebih dahulu. Pertama ada HTML-nya. Jadi yang pertama ini HTML-nya dibalut dengan login komentar yang belum aktif. Kemudian di dalamnya ada dua yang berisi login. Kemudian di bawahnya ada kolom yang berisi input username, email, dan password. Yang di sini itu berisi teks, ID-nya name, dan presidennya name. Kemudian di sebelah kiri adalah icon profile. Dan import juga begitu. Kemudian ini ada button login, backnya button login. Kemudian ada style CSS. Ini saya akan jelaskan CSS-nya. Yang pertama ada ada bintang ini mengatakan semua elemen HTML akan diisi kemudian dinamakan style. Kemudian mouse, heading mouse, position, border box, category, Arial, sans serif. Kemudian ada body, displaynya text spesifik kopinya center di bawah. Kemudian ada layarnya di center di bawah. Tingginya 100 px, backgroundnya putih. Kemudian background image-nya ini kayak pattern gitu lah, pattern buah. Kemudian ada tampilan dari logonya itu sendiri, itu backgroundnya berwarna hijau, border radiusnya 15 px, spacingnya 40 px, position relatif, widthnya itu 320 px, kemudian positioningnya spacingnya 0,0 px, RGBA, dan pixelnya center, colornya ini warna putih. Ini kita hanya ke teknologi. Jadi ini teknologinya widthnya 100%, backgroundnya hijau, colornya white. Terus ketika di over maka warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Kemudian saya lanjut ke dashboardnya. Jadi sebelum kita voting kita harus mengambil dulu elemen HTML-nya. Kita buat dulu variabel. Variabelnya itu begini. JavaScript form carikan elemen yang memiliki ID name. Kemudian yang boleh selektor. Buat sama seperti itu. Cuma bedanya pakai slash dibanding titik ini. Kemudian button yang
Element-elemen bagian sesi kita tambahin add ignition di bagiannya. Jadi pada buat add ignition klik. Jadi nanti dapat klik untuk 6 orang. Ignition di tombol klik. Kemudian ketika pelatihan diklik, maka jalankan fungsi berikut. Jika username terfill atau isi username-nya adalah cukup 07 dan email atau 09@gmail.com dan passwordnya adalah 4321, maka window akan pindah ke halaman landing page. Tapi jika ada salah satu yang tidak sesuai atau semuanya tidak sesuai, maka akan menunjukkan pesan ini. Kita coba aja ya. Kita pasang yang lebih. Bentar malah pindah ke halaman yang di page lagi. Nah, kalau misalnya ada satu yang salah nih, akan munculkan pesan yang Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.